Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Channel yang tagline-nya menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari terakhir kita belajar banyak hal kepada Kabupaten Pati dan sekaligus bupatinya serta kepada rakyat Pati. Kenapa demikian? Karena tidak diduga-duga puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu rakyat Pati tetap turun ke jalan mendemo bupatinya ya, yang sepertinya mengambil kebijakan yang dipandang keliru. Pertama, menaikkan pajak sampai 250%, dan yang kedua adalah mungkin communication style yang dianggap menantang rakyat Pati. Ya, tapi kita tentu saja harus belajar banyak hal, dan peristiwa di Kabupaten Pati dan peristiwa yang dihadapi oleh Mas Bupati, Mas Sudewo, itu sebaiknya dan sudah seharusnya dan mungkin wajib menjadi pelajaran bersama untuk kita semua. Terutama pelajaran bagi para pemimpin, dan yang paling utama adalah para kepala daerah, yaitu bupati, wali kota, ya, kemudian gubernur. Bahwa saat ini kehendak masyarakat untuk dilayani oleh para pemimpinnya itu semakin besar. Jadi berhadapan dengan rakyat yang dipimpinnya itu tidak lagi seperti raja dengan rakyatnya, ya, yang rakyatnya itu harus mantuk-mantuk, kemudian menyembah, bahkan mungkin menghormati secara berlebihan, minta dilayani, minta dihormati, minta dikawal dengan berlebihan, minta diistimewakan. Era itu, kawan baik semua, di mana pemimpin ingin diperlakukan seperti itu sepertinya sudah hampir berakhir, untuk tidak mengatakannya sudah berakhir. Kenapa? Karena masyarakat kita semakin lama semakin terdidik, semakin lama semakin memahami, dan semakin lama semakin menyadari bahwa pemimpin itu seharusnya dan sewajibnya dan sudah selayaknya adalah melayani rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu disebut sebagai public employee atau pekerja untuk publik, untuk masyarakat, untuk rakyat. Artinya ideologi para pemimpin di daerah itu atau di provinsi atau bahkan di negara itu adalah niat dan kerja untuk melayani masyarakatnya gitu. Jadi era untuk dilayani itu sudah nggak perlu lagi dilakukan. Malah pemimpin sekarang, ya, terutama bupati, wali kota, gubernur, itu harus memiliki kerendah hatian terhadap rakyatnya. Rendah hati, ya, masa nggak ngerti rendah hati gitu. Nah, itu harus rendah hati terhadap rakyatnya. Pertama, ya, mereka menjadi bupati, wali kota atau gubernur itu juga dipilih oleh rakyat. Artinya ketika dia minta dan melamar amanat kepada rakyatnya, maka posisi rakyat adalah tinggi gitu, lebih tinggi dari pemimpinnya gitu. Jangan kemudian mengelabui rakyat seolah-olah dia melamar suaranya, tapi ketika sudah jadi kemudian rakyat itu ditinggalkannya. Nah, itu nggak begitu tuh. Jadi rakyat itu harus dihormati karena pertama merekalah yang memilih, ya, merekalah yang memilih pemimpinnya. Atas keikhlasan dan kesediaan merekalah pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya.
gitu. Yang kedua, kawan baik semua, menjadi pemimpin itu ya memang niatnya harus melayani. Ya. Jangan karena semata-mata melihat bahwa wah posisi itu mewah atau hebat ya, atau membanggakan atau akan mendatangkan rezeki yang luar biasa gitu. Nah, itu sudah bukan zamannya lagi gitu. Malah menjadi pemimpin itu memang niatnya itu memang benar-benar untuk mengabdi dan melayani. Bahwa kemudian ada efek ya, efek keterpilihan kembali atau dikagumi karena keberhasilannya, itu jangan dijadikan tujuan utama gitu. Jadi peristiwa di Pati itu seharusnya menyadarkan kepada kita bahwa bupati itu ya benar-benar pelayan rakyat gitu. Alih-alih untuk minta penghormatan dari rakyatnya, ya malah jangan sampai menantang rakyatnya. Ya sebenarnya inti persoalannya itu. Walaupun kemudian dalam perjalanannya ya mungkin ada penumpang-penumpang gelap politik yang kemudian bergeser dari sekedar meminta pembatalan pajak dan hanya menyalurkan aspirasi, kemudian bergeser kepada isu pelengseran gitu. Tapi itu sebagai akibat dari peluru yang diberikan oleh Mas Dewo kepada masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bahkan mungkin lawan-lawan politiknya memiliki amunisi untuk menembakkan peluru itu ke Mas Dewo kembali gitu. Nah, jadi sekali lagi ditegaskan bahwa menjadi pemimpin di daerah, kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara adalah pelayan masyarakat. Ya, pelayan, layanilah mereka sesuai dengan kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan publik gitu. Soal misalkan pelayanan pembuatan dari mulai KTP, akte kelahiran, sampai soal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, segala macam itu. Nah, memang masalahnya itu untuk menjadi bupati dan wali kota itu seringkali dalam tanda petik itu berkeringat, bahkan mungkin berdarah-darah itu cash flow-nya. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa ya biaya untuk mengikuti atau menjadi kandidat atau menjadi calon bupati itu mahal sekali biayanya gitu. Nah, ini juga bisa menjadi jebakan bagi para bupati, apalagi kalau misalkan dalam proses pencalonan dan pilkadanya itu berhutang banyak, kan hutang-hutangnya itu harus dikembalikan tuh. Kalau udah harus dikembalikan kan gaji bupati dan wali kota itu nggak akan sanggup itu ya untuk melunasinya gitu. Tapi oke lah, itu hal yang lain. Tapi kembali kita tegaskan bahwa Pati ini harus menjadi pelajaran penting buat kita. Nah, kalau misalkan teman-teman kawan baik semua penasaran, ya berapa sih PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Pati gitu. Tahun 2024 itu jumlahnya 482 miliar. Untuk penduduk yang hanya sekitar 1,3 juta, PAD sejumlah ini sebenarnya cukup lumayan besar dibandingkan dengan daerah lain ya di Pulau Jawa dengan penduduk yang hampir serupa, itu PAD-nya itu jauh lebih kecil. Jadi 482 miliar itu dari pendapatan asli daerah, dan biasanya komponen
pajak bumi dan bangunan itu masuk sebagai pendapatan asli daerah ya. Kalau tidak salah itu begitu tuh. Nah, makanya di dalam PAD 2024 itu ya, pendapatan dari hasil pajak daerah itu sebesar 168 miliar. Kemudian hasil retribusi daerahnya sebesar 263 miliar gitu ya. Nah, berapa sih target PAD 2025 yang kemudian berimbas kepada pungutan-pungutan pajak ini? Pada tahun 2025 ya, Pati itu mentargetkan, Kabupaten Pati mentargetkan PAD-nya itu menjadi 548 miliar. Jadi dari 482 itu menjadi 548. Kira-kira itu sekitar kenaikannya kurang lebih ya 50-60 miliar ya. Dan itu sudah dituangkan dalam peraturan daerah atau Perda Kabupaten Pati nomor 12 tahun 2024 tentang APBD 2025 ya. Nah, dari mana target 2025 ini? Satu, dari pajak daerah itu 255 miliar. Dua, restribusi daerah 257 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 29 miliar. Lain-lain pendapatan asli daerahnya 5,7 miliar. Nah, itulah postur ya. Dan biasanya setiap bupati, setiap kepala daerah itu harus mencermati betul ya APBD-nya gitu. Jadi kalau misalkan kawan baik menjadi bupati atau wali kota, itu hal yang paling wajib dipelajari itu adalah APBD tahun sebelumnya, sehingga itu menjadi patokan dalam memprosesi kepemimpinan kawan baik semua tuh. Karena di situ, karena dengan uang itulah harus dimaksimalkan bagaimana membangun daerah yang dipimpinnya. Nah, biasanya itu kan berkeinginan untuk meningkatkan APBN supaya spendingnya semakin besar, jadi belanja modalnya semakin besar, mungkin investasinya juga semakin besar di daerah tersebut, maka itu harus melihat postur APBD-nya. Nah, dan yang paling utama bagaimana meningkatkan revenue dari pajak atau dari pendapatan asli daerah tadi, mau itu pajak daerah, mau itu retribusi daerah, atau mau itu pendapatan yang dipisahkan. Nah, itu biasanya harus dilakukan. Nah, ini perlu kreativitas dari para pemimpin di kabupaten kota itu, sehingga mungkin dalam kasus Pati, langkah yang paling mudah itu memang dan instan untuk mendapatkan uang ya dinaikin aja pajak itu, sehingga itu pendapatannya naik gitu. Tapi kan ini biasanya harus dilakukan dengan hati-hati gitu. Nah, kebetulan mungkin peta politik dan peta sosiologi masyarakat Pati ini berbeda dengan yang lain. Di beberapa daerah lain datanya memang kita bisa ungkap di media massa atau di netizen ya kan. Itu sebenarnya ada daerah-daerah yang kenaikan pajaknya itu, kenaikan PBB-nya itu lebih dari 250% seperti yang dilakukan di Pati. Tapi kenapa mereka tidak bergejolak? Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan penting untuk kawan baik semua. Demikian kawan baik, kita mudah-mudahan bisa belajar banyak hal dari Mas Dewo, dari kabupaten, dari Kabupaten Pati, dari masyarakatnya, dari peristiwa ini. Sehingga peristiwa ini jangan lewat begitu saja, kemudian kita tidak mendapatkan hikmah dari perjalanan kasus ini. Semoga yang memimpin di berbagai daerah itu bisa menemukan kreativitasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka,
dan meningkatkan kesejahteraan ya rakyat yang dilayani oleh mereka. Demikian, terima kasih.